Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, welcome back to my YouTube channel Nenden Sirpujia The Unique Explorer. Nah, di video kali ini seperti biasa ya, saya ada di depan pemakaman umum teman-teman. Wah, ini pemakaman umumnya luar biasa, banyak kebun-kebunnya juga ya. Dan ini saya sore-sore teman-teman kesini sekitar jam 4:30. Terus lagi puasa juga. Buat teman-teman, marhaban ya Ramadan. Semoga teman-teman diberikan kekuatan dan kesabaran untuk menjalankan ibadah puasa. Nah, di video kali ini saya akan mendatangi salah satu gadis desa cantik, mahasiswi yang luar biasa pemberani yang tinggal di dekat kuburan ini teman-teman. Karena konon katanya di sini itu tempatnya lumayan angker teman-teman. Banyak kejadian-kejadian ataupun hal-hal mistis di luar nalar manusia. Nah, ini sekeliling saya ya. Di belakang jalan ini ada pohon-pohon besar teman-teman. Tuh. Ini lagi hujan ya, mohon maaf jadi ada gini teman-teman. Oke, simak terus videonya sampai akhir dan saya doakan buat teman-teman yang nonton video ini semoga diberikan kesehatan lahir dan batin, bahagia dunia akhirat dan juga sukses dunia wal akhirat. Nah, oke teman-teman, kita langsung lanjutin aja menuju rumahnya Teh Elvina namanya ya, atau Neng Elvina teman-teman. Nah, ternyata sepanjang jalan ini semuanya adalah kuburan. Masya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahli kubur. Kebayang ya teman-teman, seorang mahasiswa cantik masih muda, gadis desa, tinggal di dekat kuburan. Kalau misalkan malam-malam ataupun pulang kuliah, pasti bakalan kesorean ataupun kemalaman ya teman-teman. Kebayang kalau misalkan harus lewat sini. Wow, luar biasa ya. Ini akses jalannya sempit seperti ini ya teman-teman. Jadi hanya bisa digunakan oleh roda 2. Nah, selain dikelilingi oleh kuburan ya teman-teman, rumahnya Neng Elvina ini dikelilingi juga oleh kebun-kebun teman-teman. Kebun pisang, kebun jati, kebun kelapa, dan lain sebagainya. Pokoknya spotnya bener-bener horor banget nih teman-teman. Saya aja ini lewat ke sini sore-sore, sensasinya agak beda loh teman-teman. Merinding-merinding gimana gitu. Apalagi kalau misalkan ini ya Neng Elvina itu masih gadis, masih usia mungkin belasan bahkan puluhan tahun, 20-an mungkin ya teman-teman. Terus harus melewati spot-spot seperti ini. Wah, ngeri juga ya. Masya Allah, Allahu Akbar. Nah, di sebelah kiri sana juga banyak banget teman-teman. Tuh kuburan yang berjajar begitu ya teman-teman, dan ada juga semak-semak belukar. Nah, dan di sebelah kanan itu juga banyak juga teman-teman. Nah, dari sini udah kelihatan ya rumah Teh Elvinanya itu tepat berada di depan pemakaman ini gitu. Nah, itu kelihatan dari sini teman-teman.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi teman-teman. Ini kalau misalkan ada pacarnya atau mungkin teman-temannya ya yang datang malam-malam ke rumahnya Teh Elvina, mungkin akan jadi uji nyali juga ya teman-teman. Luar biasa, ini di pinggir rumahnya aja ada 2 atau 3 pemakaman ya teman-teman. Wow. Dan untuk WC Teh Elvinanya sendiri atau Neng Elvina itu ada di belakang rumahnya paling ujung teman-teman. Paling ujung dari rumahnya itu adalah WC-nya. Jadi kebayang kalau misalkan malam-malam pengen ke WC itu harus ya bener-bener berani gitu teman-teman, karena dekat banget dengan pemakaman umum. Nah, untuk pemakamannya ini sebenarnya di atas masih banyak ya, cuman nggak kelihatan dari kamera teman-teman. Dan untuk lokasinya sendiri ini tuh dekat dengan jalan raya ya. Dan di sana juga ada suami saya teman-teman lagi ngerekam ya. Itu dari channel Mr. Najar. Oke, langsung aja kita lanjutkan perjalanan menuju rumahnya Teh Elvina ya teman-teman. Nah teman-teman, selain kuburan yang tadi saya sorot ya, ternyata di depan juga itu banyak banget kuburan-kuburan ya. Depan jalan ini teman-teman ada sekitar puluhan kuburan ya, mungkin di sebelah sana. Dan yang lebih mengerikan lagi, ternyata di atas kuburan itu banyak banget pohon-pohon yang menjulang tinggi besar teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat ya di sebelah sana. Nah, dan konon katanya menurut info dari warga di sini juga sering ada yang ikut naik kayak gitu ya. Jadi ada pengendara lewat, terus ada sosok yang mengikutinya kayak gitu. Oke teman-teman, alhamdulillah saya dan Nenden sudah sampai di rumah Neng Elvina ya. Neng Elvina ini seorang mahasiswi yang tinggal dekat dengan kuburan seperti itu. Dan di sini saya Mr. Nazar dan Neng Nenden Sri Fujia akan bertanya kepada Neng Elvina dan Bapak atau orang tua dari Neng Elvina tentang pengalamannya hidup tinggal dekat kuburan. Nah, untuk sesi tanya jawabnya akan dipandu oleh Neng Nenden. Dipersilahkan. Oke, nah sebelumnya ini perkenalan diri dulu ya Neng ya. Neng namanya siapa Neng? Elvina teh. Oh, Neng Elvina. Berarti nama panggilannya Ella apa Vina? Oh. Kalau di sini Vina, tapi kalau teman-teman mah biasanya manggilnya El. Oh, Neng El. Oke. Nah, Neng El sendiri ya sama Bapak berarti di sini tinggal udah berapa lama? Kalau saya sih dari lahir tinggal di sini, jadi sekitar 21 tahun. Oh, 21 tahun ya. Kalau Bapak? Ya saya udah 23 tahun. 23 tahun ya Pak ya. Oh iya, tadi Bapak belum ditanya sama Bapak siapa Pak? Ya kalau daerah Sunda biasanya kan dipanggilnya sama anak ya, aja. Iya. Bapak Pina aja. Oh, Bapak Pina. Bapak Pina. Ya, jadi nama panggilan dari anaknya ya Iya, Pak ya, iya. gitu. Ini kan ngomong-ngomong di belakang itu Bapak rumahnya dikelilingi sama kuburan ya. Iya. Kalau menurut info-info dari masyarakat itu kan kalau dekat kuburan biasanya ada hal-hal mistis ataupun hal-hal gaib di luar nalar manusia. Iya. Kalau Bapak sama Neng sendiri itu gimana selama tinggal di sini, mungkin pernah mengalami atau pernah dengar apa gimana tuh? Kalau saya pribadi ya, kalau mengalami ya belum pernah. Iya. Tapi kalau cerita-cerita orang-orang kan memang banyak yang kejadian yang aneh-aneh kita ada gitu kan. Iya. Ya seperti daerah makam itu dekat jalan itu kan ada makam. Biasanya kalau orang-orang lewat sekitar tengah-tengah malam, katanya itu kan Iya. ada yang bilang di situ ada
perkampungan, ada keramaian, ada pasar, ada hiburan katanya gitu. Iya. Tapi itu kan itu cuma kata orang-orang yang pernah lewat ke situ. Iya. Mungkin orang-orang baru yang lewat, tapi pengalaman saya alhamdulillah belum pernah gitu. Oh gitu. Walaupun saya kadang-kadang musim kemarau gitu kan ke sawah. Iya. Ke sawah itu kan kadang malam, kadang jam 3, jam 1, jam 12. Tapi alhamdulillah nggak pernah nemu yang aneh-aneh gitu. Jadi kalau kata orang-orang mah di sana itu kayak ada pasar bukan kuburan gitu ya Pak ya? Iya, kalau kata orang-orang malah katanya tuh, ya, yang baru-baru ini ya kan baru yang sebulan sebelakang ini. yang lalu, Iya. Ada orang ada motor yang depan itu kan mungkin iring-iringan ya. Iya. Yang depan itu ada yang ngikut. Tapi yang sama yang pakai kendaraan itu nggak terasa. Yang kelihatannya sama yang belakang. Iya. Katanya itu ada yang ngikut, hati-hati, cuma gitu aja. Oh, jadi ada yang ikut naik ke motornya. Iya, gitu iya, ya? iya. Iya, jadi penumpang gitu ya. Nah, Iya. kelihatannya nggak bisa yang di belakang lihat, tapi yang jadi sopirnya dia nggak ngerasa ngebonceng siapapun gitu ya. Iya, gitu. Itu sosoknya kayak gimana sih, Pak? Ya sosoknya nggak, ya dibilang perempuan yang nggak seperti perempuan, dibilang laki-laki yang kayaknya hitam gitu aja. Oh, hitam. Hitam. Ya, Jam berapa? sosoknya sosok manusia tapi nggak ada, bukan perempuan, bukan laki-laki. Oh, ya. gitu serem juga. Itu teh jam berapa Pak kejadiannya? Ya sekitar di atas jam 9 lah. Oh, tengah malam ya berarti Iya. ya. Tapi saya ngeri yang tadi cerita yang ada perkampungan, terus ada pasar, itu yang melihatnya orang yang lewat atau gimana Pak? Atau menurut Ibu Ya warga di itu sini? kadang-kadang yang nggak setiap orang Mengalami ya. Enggak. Yang kebetulan. Ya mungkin cuma ya. yang kebetulan aja. Apa mungkin itu orangnya lagi pikirannya lagi Kosong. nggak konsen, Lagi kan, konsen. kosong. Hmm. Tapi ya saran saya mah kalau memang lewat malam-malam itu ya kita berpikir aja gitu. Oh, gitu ya. Berzikir, ada adabnya juga ya. Iya. Kalau lewat ya klakson gitu. mungkin Iya, kan. itu adab, ibaratnya mah punten, permisi ke Iya, kuburan iya. gitu ya. Iya, Meskipun seperti makhluk itu. goib juga itu makhluk ciptaan Tuhan yang tetap saja kita harus menjaga adab karena Iya, sesama makhluk iya. hidup. Jadi tidak mengganggu juga. Iya. Ya bisa dikatakan mungkin ya Pak, pasar goib mungkin kamu ibaratnya iya. gitu. Iya, pasar goib. Itu mendengar atau melihat juga itu Pak, kata orang-orang yang pernah mengalami. Ya pokoknya bukan mendengar, cuma melihat. Oh, bahkan melihat. Melihat. Innalillahi astagfirullahaladzim, memang agak serem juga. Iya. Saya juga yang ngerekam agak merinding. Itu tuh kejadiannya tengah malam juga ya Pak ya? Ya, Sekitar malam. jam berapa Ya, tuh? ya sekitar atas jam 9 ke atas. Oh, jam Oh, 1, jam 9 ke jam atas. 2 gitu ya Pak ya? Iya. Heeh. Nah itu katanya juga ada semacam hiburan gitu Pak. Iya Itu mungkin gimana? ya dari situ Gimana? juga. Itu dekat-dekat kan ada gapura. Iya. Yang itu di situ gitu. Oh, di sana ya. Hiburannya kayak dangdut gitu apa Ya. Islam apa gimana Pak? Ya seperti hiburan saya zaman-zaman dulu gitu kan. Oh, mungkin layar tancap gitu ya Pak ya? Layar tancap. Oh, gamelan. Oh, gamelan. Ya. Iya, jadi memang identiknya sama gamelan juga sih kalau Sama yang hal gaib. hal gaib. Nah, kalau Neng Elvina sendiri ini kan bisa dikatakan anak muda zaman now gitu ya. Mungkin suka dengan hiburan seperti itu. Nah, itu Neng Elvina sendiri pernah mengalami nggak di sini? Dengar-dengar mungkin gitu kok ada rame gitu. Saya pribadi sih belum pernah ya, alhamdulillah. Ya kalaupun mendengar sesuatu gitu ya positif thinking aja gitu. Oh, positive thinking. Ya, mungkin itu Kan yang itu Ya. mungkin kucing atau tikus ya, gitu ya. Oh, jadi iya. positive thinking aja. Jadi kitanya nggak takut ya Ning ya. Ya, jadi kitanya nggak takut kalau misalkan kitanya mikir yang aneh-aneh malah tambah takut, terus suka ya Bawa-bawa. Iya, bawa-bawa. Iya sih bener. Tapi Neng kan berarti sekarang mahasiswa ya. Iya. Sekolahnya di mana Neng? di Cirebon. Saya sekolah di Cirebon. Oh di Cirebon ya. Berarti kalau misalkan dari Cirebon ke sini kan mungkin pernah kemalaman atau kesorean gitu, gimana? Lewat sini kan pasti ya, Iya. lewat belakang. Ya kan kalau kuliah tuh kan sekarang kan pandemi, jadi ke kampus tuh kan jarang. Nah kalau ke kampus tuh pasti bolak-balik gitu kan.
Nah pernah itu pulang malam sekitar jam 8-an itu masih di Maja. Terus kan pulang dijemput sama papa. Oh jemput Ya terus ya alhamdulillahnya sih nggak pernah gitu, nggak pernah ngalamin sesuatu yang aneh gitu. Iya. Selama pulang dari Maja sampai ke sini alhamdulillah nggak pernah gitu. Oh Soalnya mungkin udah terbiasa juga gitu. ya dari kecil tinggal di sini. Berarti kalau lewat kuburan malam-malam sendirian mah nggak pernah ya, selalu diantar sama bapak gitu. Soalnya kalau cewek kan khawatir kan kalau malam lewat kuburan gitu. Nah kalau teman-teman sendiri nih biasanya mungkin ada yang ngajak main malam atau mungkin ada yang mau kesini malam-malam gitu, itu gimana nih mereka tanggapannya? Temen yang di sini apa yang dari luar daerah? Dari mana aja pokoknya temen Neng gitu. Oh kalau yang dari luar daerah sih belum pernah ada ya yang main malam kesini. Kalau temen-temen sih sering gitu main di sini sampai jam 9, jam setengah 10. Tapi ya biasa aja. Kalau ini juga katanya nggak pernah Mengganggu gitu. nggak pernah ngalamin kejadian yang aneh gitu. Ya kan kadang-kadang pas ada yang meninggal kan ya, kan teman-temannya kan biasa suka kesini. Iya. Kan kalau Elvina kan jarang keluar, malah teman-teman yang di sini. Iya. Walaupun di sini rumahnya dekat kuburan, tapi alhamdulillah teman-teman malah kesini gitu. Oh jadi Walaupun pas ada yang meninggal ya biasa-biasa aja. oh gitu ya. Jadi Oh. mereka malah nemenin mungkin ya Pak ya. Ini anak bapak sosok yang hebat gitu ya, pemberani. Bukan sosok. Seorang anak yang hebat, pemberani, Alhamdulillah. tinggal di dekat kuburan, itu ya Pak. Tapi masih tinggal di sini sama bapak. Itu kalau boleh tahu nih ke Elvina sendiri, pernah gak ngerasa misalkan, aduh ngeluh ini dekat kuburan, takut ya gitu, atau menerima apa adanya betah gitu? Alhamdulillah enggak sih menerima apa. Menerima apa adanya ya, hebat. Ini anak yang patuh, taat sama orang tua ya Pak. Meskipun tinggal dekat kuburan, betah asal dengan orang tua ya. Kalaupun jauh dari orang tua, kadang-kadang merasa sepi gitu ya, kangen. Pulang mungkin ya. Mm-mm. Apalagi Neng dulunya pernah ngekos apa gimana? Iya pernah sempat 2 semester sebelum pandemi. Oh ngekos. Oh, 2 ini semester. ya, mahasiswa berarti. Iya. Kalau dulu SMA di mana? Di Asromo di Maja. Oh berarti mondok. Iya, Mondok pesantren ya. Nah kalau selama mondok tuh Neng, pernah nggak ada kejadian-kejadian atau hal-hal mistis gitu? Ya kalau mondok mah ya pernah sih, pernah ngalamin kejadian, terus juga sering dengar gitu. Soalnya kan pesantrennya tuh di tengah-tengah hutan gitu, jauh ke pemukiman, di gunung juga. Ya sering sih kalau misalkan malam-malam nih pengen ke air kan jauh ya, ke airnya harus turun dulu tangga. Ya suka ada yang cuci rantang tuh malam-malam jam 12. ngeri ya. Nyuci rantang? Iya. Waduh. Suka ada suara kaki gitu, tapi kan mungkin itu mah yang lagi ke air gitu kan. Ya kalau suara kaki mah, kalau rantang sih ya malam-malam gitu nggak mungkin gitu ada yang nyuci rantang gitu malam-malam jam 1 jam 2 gitu. Oh, Tapi iya. ya mungkin udah biasa. Terus juga katanya dengar-dengar tuh satpam tuh kan kalau misalkan libur suka nggak ada santri, ustazah sama asatidnya tuh pada pulang. Nah kan cuma ada satpam aja. Sering lihat ada yang lewat, katanya tuh ada yang lewat dari asrama tuh kayak cewek gitu, tapi kan siapa gitu, soalnya kan pada pulang semua gitu. Ya terus katanya mah ya kalau misalkan ada santri baru tuh suka tiba-tiba ada darah aja di asrama tuh. Innalillahi, serem Padahal banget. nggak ada yang luka, nggak ada yang lagi dia. Katanya mah, kata yang udah lama di situ tuh itu tuh katanya tuh tanda biar si anak-anaknya tuh bersih gitu, enggak. Oh, tuh agak ngeri juga ya. Gitu. Iya, agak jorok. Iya, benar. Jadi ya bisa jadi seperti itu sih, banyak di tempat-tempat lain kejadian ya. Ibaratnya ngasih pertanda, ngasih isyarat supaya tempat ini selalu bersih. Iya. Nah, ini mungkin salah satunya di asrama atau kobongnya ya, kalau orang Sunda bilang kobong, itu tempat tinggal para santri. Di tempat Neng Elvina itu ada bercak darah, mungkin seperti itu ya. Agak serem juga, nggak ada orang tapi ada darah. Apalagi ada yang nyuci rantang tengah malam gitu ya. Siapa juga yang mau nyuci rantang tengah malam? Serem Terus juga. selain itu gimana Neng? Ada pernah kesurupan massal. Oh, kesurupan massal. Waduh, gimana tuh? Bisa diceritain nggak? Itu pas anak maba mungkin ya, maba apa namanya,
mahasiswa baru atau saba? pesantren. Oh, santri baru lah ya. Iya. Heeh. Itu apa? Mungkin kan kebanyakan anak SMP, jadi mungkin masih keinget ke rumah gitu Iya. ya. Jadi pikirannya kosong. Itu mah dari asrama ini pindah ke asrama ini gitu. Jadi tiap Oh. asramanya tuh ada aja gitu yang ini terus Oh. barengan juga gitu ininya. Oh. kegiatannya. Itu masalahnya berapa orang kalau boleh tahu? Sekitar 4, 5 apa 5 gitu. 5 orang. Iya. Waduh. Lumayan ya. Yang Banyak asrama juga. tuh ada yang 2, ada yang 1. Itu dalam satu waktu. Iya. Jadi habis yang dari ini pindah ke yang ini gitu. Oh, pindah-pindah. Pindah-pindah ke asrama gitu. Heeh. Pindah-pindah orang. Oh, pindah orang. Pindah orang Oh, gitu. Tapi Udah. masih satu asrama gitu ya. Waduh, ngeri juga. Itu awalnya teh kenapa? Maksudnya tuh lagi ngelamun apa gimana awalnya teh? Ya kurang tahu sih soalnya kan saya di asrama yang atas itu kan Iya. kejadiannya di asrama yang bawah ya yang lama. Kayaknya mah ada katanya mah ya ada anak yang sering menyendiri aja gitu. Oh. Ya mungkin Ya lagi kemungkinan kan maklum anak baru Iya. baru pindah kan di rumah ke pondok. Iya. Kadang-kadang anak-anak kan biasa ada yang melamun, kadang-kadang yang biasa ada yang anak yang melamun itu kan kadang-kadang setan kan bisa masuk. Iya, kan bisa iya. aja gitu kan. Betul. Oh. Makanya ya pikiran itu gak boleh kosong ya. Iya. Setidaknya kalau sendiri diisi dengan zikir, ya Iya. mengingat Allah, jadi pikiran gak kosong. Apalagi ini yang namanya santri baru mungkin gitu ya, pindah orangnya, pindah tidurnya, pindah kebiasaannya Iya. gitu ya. Ke orangnya pindahnya dari rumah pribadi ke pesantren, terus kebiasaannya yang biasanya suka dilayani mungkin sama orang tua atau siapa gitu di rumah, nah sekarang hidup mandiri, terpisah dari orang tua gitu ya, nyuci sendiri, masak sendiri dan lain-lain sendiri. Mungkin agak jenuh mungkin. Jenuh, ini kangen mungkin Iya, sama sama orang orang tua. tua Iya, Iya. betul. Nah, tadi Bapak kan tadi pernah sempat bilang juga katanya di sini sempat ada kuda. Itu ya Pak ya? Kuda. Ya tetangga nih, Nah, tetangga iya. sebelah. Nah, kan udah pulang dari sawah. Nah, malam sih enggak, cuma sekitar jam 7-an. Katanya kan orangnya kemudian katanya ada kuda di situ tuh, katanya gitu. Ya. Lewat gitu. Ya cuma lewat aja. Iya. Ada orangnya nggak ada ya gitu. Aneh ya, padahal kalau siang hari mungkin banyak orang atau mungkinlah orang sini gitu kan punya kuda ya pasti kelihatan gitu ya. Cuman ini munculnya malam aja. Oh, 7 malam. Berarti sarupna ya lo Ya, iya kalau sama Saripna kalau sudah. Iya. Sarepna atau dalam bahasa Indonesia senjakala Iya, gitu ya. iya. Ya memang waktu-waktu itu ya waktu Kata orang-orang mah keluarnya keluarnya setan. setan, iya gak boleh keluar pas sarepna ibaratnya. Jadi harusnya diisinya dengan ibadah, sholat maghrib, sholat isya seperti itu ya. Jangan Iya. sampai keluar gitu ya. Oh, emang seperti itu ya. Kalau kejadian lain Pak, ada lagi nggak? Yang mungkin di belakang ada yang baru meninggal gitu Pak? Itu Ya memang sih baru-baru ini ya baru setengah bulan sendiri. Di pas belakang paling dari rumah ini paling 15 meter lah. Iya, Ada iya. yang meninggal gitu baru-baru. Innalillahi wa Alhamdulillah, inna ilaihi raji'un. Pas buka jendela, pas lihat makam baru kan biasa kalau orang mungkin takut ya. Iya. Tapi saya alhamdulillah gitu. kalau Neng sendiri gimana kalau nggak ada yang baru meninggal Neng? Iya sama biasa aja soalnya. Biasa aja. Iya soalnya udah biasa juga, malahan ada yang pernah di lampu itu sampai kelihatan banget tanah yang masih merahnya tuh. Oh, gitu. Dilakuin gimana sama siapa? Si kuburannya tuh dilampuin sama yang Kalau di sini Oh, kan kalau dikasih kadang Center gitu. kalau mau dikubur kan malam ya. Malam kan bergelap pakai lampu sampai pagi gitu kan gak dicabut lampunya. Oh, Pas iya. dari rumah tuh kelihatan gitu. tapi ya biasa aja sih soalnya Oh. udah. Enggak Biasa. anak saya kadang-kadang kan kalau malam itu kan pengen ke TV kan ke ke kamar WC. mandi Iya, ya. iya. Ya ada sendirian. Sendirian. Pas Oh. kan biasa pas belakang belakang. Oh, deket makam banget gitu Iya, ya, deket belakang, kuburan. iya. Tapi berani Nengnya ya. Udah Pak, hebat sering banget. sih di sini ditinggalin sendiri soalnya Oh. Malam-malam iya. Oh, Soalnya bapak sama ibu tuh kan suka ke Cirebon ya ke Iya. saudara gitu atau enggak ke Jakarta ya di sini ya sendiri. Oh, Wah, tapi berani berani banget gitu ya. ya, dan pernah mengalami apapun gitu ya, belum pernah mengalami Kalau apapun. misalkan suara-suara mah ada tapi Heeh. positifnya Positif aja, Positif. mungkin kucing, tikus ya gitu ya. Itu kalau misalkan buka jendela tuh lihat makam, langsung makam. Langsung makam. Tapi berani aja gitu ya.
Waduh, ini sosok lagi seorang perempuan yang hebat ya. 15 meterannya dari jendela itu tuh. Ini kalau Neng Nenden Pak mau ke kamar mandinya di dalam rumah deket kamar, tinggal melangkah 5 langkah aja pengen dianterin Pak. Borangan. 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 Soalnya kalau misalkan rumahnya dekat kuburan udah nggak berani saya mah. Terus ini si Neng mah ditinggalin ya, berani banget. Alhamdulillah. Iya, nah ini nggak tahu nih, ntar calonnya pemberani juga apa enggak nih? Sekarang harus pemberani apa? Kalau nggak berani, mungkin nanti kalau pengen ke kamar Main. mungkin diantar sama istri. Nah itu tuh mungkin secara tidak langsung satu syarat dari Bapak gitu ya. Kalau mau jadi calonnya Bapak Neng Elvina harus pemberani gitu ya. Jangan lembek, jangan sampai malah dianterin sama istrinya. Kebalik gitu ya Pak. Ini Neng Elvina ini usia 21 tahun nih. Mungkin kan yang namanya anak muda bukan punya sih ya. Entah punya atau enggak gitu ya. Ada cowok yang ngedeketin ibaratnya, terus datang ke sini, ternyata rumahnya deket makam, terus mundur lagi. Pernah mengalami kejadian kayak gitu nggak? Enggak sih. Oh, punya pacar? Adalah keras. Ini apa teman dekat kayak gitu. Teman deket ya, boyfriend kalau orang Inggris bilang gitu ya. Nah, tapi itu syaratnya harus pemberani, jangan lembek dan harus pandai melihat situasi mungkin ya pada saat kita di kuburan ya kita bisa permisi dulu, bisa mendoakan ke almarhumah yang tinggal di kuburan gitu ya Pak. Oke, terima kasih Bapak Elvina ya, Bapak Vina, Neng Vina juga yang sudah berbagi pengalaman dengan kami gitu ya, berbagi pengalaman bagaimana hidup tinggal dekat dengan kuburan dan pengalaman-pengalamannya mendengar cerita orang lain, ada suara dan penampakan-penampakan yang di luar nalar manusia. Tetapi intinya betul ya Pak, seperti Bapak bilang, kalau misalkan kita melewati kuburan, kita harus menjaga adab, etika, atau isyarat berupa klakson, dan jangan lupa apabila kita dekat kuburan, harus ingat dengan kematian, bahwasanya setiap yang bernyawa akan mati. Makanya kita harus berbekal ketika hidup, betul ya Pak. Dan pesan dari Neng Vina juga ya, kalau misalkan kita dalam situasi tertentu mendengar suara-suara aneh lah, anggap saja itu suara kucing, suara apalah gitu ya. Yang penting kita positive thinking gitu ya, jangan sampai negatif thinking. Nah oke teman-teman, jadi itu dia sepenggal kisah dari Neng Elvina dan juga ayahnya ya, yang tinggal dekat dengan kuburan. Nah dan konon katanya menurut info warga di sini sering terjadi atau muncul ya sosok-sosok seperti kuda, dan dulu katanya ada juga yang pernah lihat kalau di sini tuh adanya itu pasar ya, bukan pemakaman. Jadi pasar yang ramai, terus juga ada hiburan kayak gamelan dan lain sebagainya. Duh ini saya ngomongnya sambil merinding teman-teman. Pagi ini lagi hujan rincik-rincik ya, mau maghrib. Jadi mungkin segitu aja ya teman-teman ya untuk video kali ini. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai akhir. Saya doakan semoga selalu sehat walafiat, diberkahi umurnya dan sukses dunia wal akhirat. Oke, see you again on the next video, and the last I say bye bye.